Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmu Mutmainah dengan NIM M1D1200014 dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Angkatan 2020. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan 4 soal penting dalam mata kuliah Kalkulus 2 mengenai materi diferensial dan linearisasi. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pada soal pertama. Soal pertama itu sudah disuguhi oleh soal cerita berbentuk bahasa Inggris. Jadi soalnya itu, a hot air balloon rising straight up from a level field is checked by a range finder 150 meters from the lift off point. At the moment, the rangefinder's elevation angle is p per 4. The angle is increasing at the rate of 0.14 rad per minute. How fast is the balloon rising at the moment? Jadi maksud soal ceritanya ini adalah sebuah balon udara, dia terbang ke atas dengan awalnya itu ketinggiannya itu 150 meter dari titik poin yang pertama. Terus pada momen ketika dia naik, momen ketika dia naik ada perputaran sudut yaitu pi per 4. Nah, dia menghasilkan sekitar 0,14 rad per menit. Yang ditanyakan adalah seberapa cepat sih sebenarnya balon ini bisa mencapai yang hasil 0,14 tadi gitu. Jadi langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kita gambarkan dulu, kita ilustrasikan dulu bagaimana sih posisi keadaan soal ceritanya ini gitu. Jadi kita anggaplah sebagai segitiga, karena posisi segitiganya ini anggaplah yang di bawah ini X. Dia ingin mencapai titik Y. Untuk mencapai titik Y, dia harus ada sudut yang dilakukan yaitu pi per 4. Ternyata sudutnya ini udah ketemu, tingginya udah, langsung ke hasil, langsung ke titik puncaknya itu 0,14 rad. Nah, yang ditanyakan adalah seberapa cepatnya sih balon ini bisa mencapai 0,14 rad per menit. Nah, sudah kita ketemu, sudah kita gambar, kita bikin diketahuinya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nol ini sama dengan sudut pengawas dan Y adalah tinggi atau ketinggian balon. Nah, kita mencari dy per dt. Karena do per dt nya sudah diketahui, O nya udah diketahui pi per 4, kita lanjut. Karena ini sistem penggunanya menggunakan tan itu kan sama dengan y per x, sama dengan y per x kan, ini y sama dengan per x. Nah, dari itu langsung tan 0 sama dengan y per 150. Kenapa 150? Karena kan tadi tingginya itu 150 kan. Atau bisa juga karena kalau nggak mau pakai peran, bisa dipakai sebagai y sama dengan 150 tan 0. Jadi posisinya yang bawahnya ini pindah ke atas juga. Lanjut, kita langsung d per dt menggunakan aturan rantai yang dimana tan itu sama dengan sekant kuadrat. Tan itu sama dengan sekant kuadrat. Aturan rantai itu dy per dt sama dengan 150. Karena tan ini kita pakai aturan rantai, jadi tan ini kita ubah sebagai sekant kuadrat 0 berarti 150 sekant kuadrat 0 d0 per dt. Kenapa d0 per dt? Ya karena memang rumusnya seperti itu. Terus 150 sekant kuadrat, karena 0 ini dia udah ada angkanya, sudah ada nilainya yaitu pi per 4, langsung kita masukkan sekant kuadrat sama dengan pi per 4 dikali 0,14 rad per menit. Kenapa? Karena sudah ada di awal disebutkan. Udah, habis itu langsung kita cari pi ini, kan kita bisa posisikan dia sebagai 180.
lebih 180. 150 secant kuadrat 45 derajat. Kenapa? Karena 150 dibagi 4 itu 45. Terus dikali 0,14. Nah, dapatlah hasil ketika kita sudah mencari secant kuadrat dari 45 itu berapa, kita kali 150, kita kali 0,14, maka ketemulah hasilnya 42. Jadi berapa kecepatan balon yang terbang pada saat momen itu adalah 42 gitu. Soal yang kedua itu ada pertanyaan, find the linearization of fx sama dengan akar 1 plus x at a sama dengan 3. Nah, di sini karena posisinya ini fx, berarti a ini sama dengan x dong. Gitu. Terus karena x sama dengan a sama dengan 3, berarti x itu sama dengan 3. Karena kan posisinya mereka sama nih, ya kan? Berarti sama nih. Nah, lanjut kita nyari fx dulu. Karena kita sudah ketemu x itu sama dengan 3, berarti kita tinggal masukin angkanya, yang dimana fx sama dengan akar dari 1 plus x, berarti sama dengan akar 1 plus 3 sama dengan akar 4. Jadi fx-nya itu sama dengan 2, karena kan akar 4 itu 2. Lanjut kita cari f aksen x. F aksen x itu gimana? F aksen x itu kayak turunan. Jadi akarnya kita hilangkan. Karena ini akar 1 plus x, berarti akar itu bernilai 1/2 atau setengah. Berarti f aksen x sama dengan setengah dikali 1 plus 3, karena turunan dari 1 itu setengah, jadi min 1/2. Nah, terus kita lanjut. Terus f aksen x itu sama dengan 1/2. Ini kita tambahin jadi 4 min 1/2. Dapatlah hasilnya f aksen x sama dengan 1/2 dikali 2. Jadi f aksen x sama dengan 1/4. Nah, lanjut menghitung persamaan yang didefinisikan Lx di A sama dengan 3. Nah, Lx ini rumusnya Lx sama dengan FA ditambah F aksen A terus dikali dalam kurung X min A. Nah, kita langsung masukin angka karena kan posisinya tadi x itu sama dengan a kan, x sama dengan a berarti fx itu sama dengan fa, f aksen x sama dengan f aksen a. Kita masukin dong. Jadi fa nya itu kan tadi fx nya 2, berarti dia masuk ke sini, berarti fa sama dengan 2, f aksen x masuk ke sini, f aksen a. Terus yang x min a, karena ini a nya doang yang diketahui dan emang a nya aja yang diganti, a nya itu berbentuk angka bukan huruf, jadi langsung di dalam kurung x min a nya itu ubah jadi 3, berarti x min 3. Nah, di sini baru deh kita hitung. Gimana cara ngitungnya? Ini 2 ditambah 1/4 x. Kenapa 1/4 x? Karena ini kita sistem kali silang. Kalau saya nyebutnya kali pelangi. Kenapa tuh? Karena emang bentuknya pelangi kan. Dia 1/4 dikali x, 1/4 dikali min 3. Jadi 2 ditambah 1/4 x min 3/4. Kenapa min? Karena di sini tadi min dikali, tetap min kan hasilnya tuh. Nah, setelah itu kita kelompokkan yang mana yang ada yang angkanya saja, yang mana ada hurufnya saja. Kita kelompokkan menjadi 1/4 x min, karena ini min 3/4 min 2. Kenapa dia min 2? Karena ini maju jadi mundur ke belakang. Karena dia mundur jadinya min. Nah, jadi 1/4 x min 3/4 min 2. Nah, langsung deh. Ini kita hitungan biasa aja. 1/4 x min 1/4, karena 3/4 dikurang 2 itu sama dengan 1/4. Nah, jadi hasil dari min 1/4 x dikurang 1/4, karena ini sama kita coret dan hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya adalah x min 1. Jadi linearization of fx sama dengan akar 1 plus 3, di mana a sama dengan 3 adalah x min 1 gitu. Di soal ketiga diperlihatkan mengenai
gambar garis bukan garis bilangan sih, ini garis trigonometri sin kostan. Nah, yang ditanyakan adalah carilah linearisasi fx sama dengan cos x di mana x adalah pi per 2. Nah, di sini kan kita sudah tahu nih. Ini gambarnya dari sini. Kalau dia kayak gini berarti dia cos. Nah, ini yang pertama itu adalah pi per 2, yang kedua itu yang ini y sama dengan cos x. Kalau nggak kelihatan sorry karena ini pakai pensil. Nah, kita cari fx-nya dulu. Fx sama dengan cos x. Nah, karena x di sini adalah pi per 2, maka kita langsung masukkan kalau fx sama dengan cos pi per 2. Nah, pi itu bisa kita definisikan sebagai 180 derajat. Nah, berarti fx sama dengan cos 180 derajat per 2 kan. Nah, 180 dibagi 2 itu kan sama dengan 90. Berarti fx itu sama dengan cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu sama dengan 0. Lanjutnya kita nyari f aksen x. Nah, turunan dari cos x itu udah sama dengan min sin x. Nah, kita langsung masukkan saja f aksen x sama dengan min sin x. Nah, min sin x ini bisa kita definisikan sebagai bisa kita ganti x itu sebagai pi per 2 kan. Sorry ini salah. Ini harusnya f aksen x sama dengan min sin pi per 2. Nah, karena min sin pi itu sama dengan 180 derajat per 2, berarti hasilnya adalah min sin 90 derajat. Nah, min sin 90 derajat ini sama dengan min 1. Untuk langkah selanjutnya sama seperti nomor 2 tadi. Ketika kita sudah menemukan fx sama f aksen x, kita cari lx-nya. Lx itu tadi rumusnya sama fa ditambah f aksen a dikali x min a. Nah, tadi kan kita sudah ketemu fa atau fx itu sama dengan 0. Kita masukkan 0, terus f aksen x atau f aksen a itu sama dengan min 1. Lalu x min a, karena kita nggak tahu a-nya berapa, karena kita nggak tahu x yang berapa, kita taunya a itu sama dengan x sama dengan pi per 2. Maka dari itu kita masukkan 0 plus min 1 plus ini terbalik, harusnya x min pi per 2. Nah, pi per 2 kan tadi sudah dijelasin itu 90 karena 180 dibagi 2. Jadi sama dengan min 1 karena 0 plus min 1 itu min 1 dikali x min 90. Nah, kita mengapa kita ketemu x plus 90 itu karena kita kali silang. Kali silangnya itu maksudnya adalah min x min 1 kali x terus dikali pula 1 dikali min 1 dikali 90 min 90 sama dengan nanti min x plus 90 atau bisa juga sama dengan x plus 90 begitu. Lanjut, ini soal yang terakhir dan menurut saya ini soal yang agak sedikit sulit untuk dipahami. Jadi soal itu dia ada di satu soal itu ada dua pertanyaan. Carilah diferensial untuk mengestimasi. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, mungkin teman-teman bisa nonton video sebelumnya dikasih oleh Bu Febri. Nah, ini dikasih option 7,97 A pangkat 1/3 dan sin dalam kurung pi per 6 tambah 0,01. Nah, yang dimana keterangannya itu yang A itu menggunakan fungsi akar kubik yaitu y sama dengan x pangkat 1/3, dan sedangkan yang kedua itu y sama dengan sin x. Jadi kita mengerjakan yang A dulu. Yang A ini kita jangan lupa rumusnya. Rumus untuk nanti ke depannya itu f dalam kurung a plus dx itu sama dengan f a plus d. Lanjut, tadi kan ini 7,97 1/3, yang dimana y nya itu x pangkat 1/3. Nah, kita tinggal masukin y sama dengan x 1/3 pangkat 1/3. Terus untuk mencari fx itu berarti sama dengan x pangkat 1/3
Lalu f aksen x itu ada 1/3 x dikurang min 2/3. Kenapa 2/3? Karena kita mencari turunan dari 1/3. 1/3 itu turunannya adalah min 2/3. Lanjut, yang ini kita masih bisa sederhanakan f aksen x itu sama dengan 1/3 x pangkat 2/3. Bukan sederhanakan sih, lebih kayak kita menghilangkan minusnya ini tadi. Nah, selanjutnya rumusnya sendiri, dy sama dengan f aksen x plus dikali dx. Nah, dy itu sama dengan f aksen x yang kita masukkan terus dikali dx. Nah, di sini posisinya keterangannya itu a itu adalah sama dengan 8. Kenapa 8? Karena 7,97 itu yang mendekati ada 8. Biar mempermudah dan memang biar nantinya tidak susah untuk menghitung. Lalu dx nya adalah min 0,03 karena ini kan dicari penyederhanaannya. Terus fa sama dengan f8 karena a sama dengan 8 sama dengan 8 pangkat 1/3. Karena kan konsepnya ini tadi dia sama dengan x pangkat 1/3. Terus di situ yang ini kita bisa menjadikan ini sebagai akar kubik karena kan posisinya fungsi akar kubik. Berarti akar kubik dari 8. Akar kubik dari 8 itu hasilnya 2. Nah, terus lanjut itu tadi FA doang. Ini F aksen A. F aksen A itu F aksen 8 sama dengan 1/3 akar kubik dari 8 pangkat 2. Karena kan kita posisi mencari turunan dari 1/3. Turunan dari ini tadi. Turunan dari 1/3 x pangkat 2/3. Terus diketahuilah hasilnya itu 1/2. Nah, ketika kita sudah mencari dy dari f aksen x, kita mencari dy dari f aksen 8. Gimana caranya? Tinggal kita masukkan angka-angkanya. F aksen 8 tadi udah ketemu 1/2. Dx tadi kita udah ketemu min 0,3. Tinggal kita masukkan ke rumus. Dapatlah hasilnya itu min 0,025. Nah, sudah kayak gitu, kita pergunakan rumus yang ini. Yang rumus ini kita pergunakan di sini. Tinggal masukkan, berarti 7,97 pangkat 1/3 sama dengan f dari 7,97 itu sama dengan f aksen 8 dikurang 0,03. Berarti sama dengan f pangkat 8 ditambah dy. Ini 2 ditambah min, karena ini kan tadi f dari 8 tuh kita udah ketemukan 2. Terus f dari f8 ini kita udah ketemu ini tadi. Jadi kita masukkan, kita hitung, ternyata 7,97 pangkat 1/3 itu diferensialnya adalah 1,9975 begitu. Lanjut yang ke B, rumusnya sama, paling cuman bedanya adalah ketika yang tadi pertama itu y sama dengan x pangkat 1/3, ini adalah y sama dengan sin x. Kita cari fx nya, kita cari f aksen x, berarti turunan sin adalah turunan dari sin x adalah cos x. Tinggal kita masukkan, sama persis rumusnya tapi berbeda adalah ketika memasukkan angkanya, karena posisinya adalah sin kostan atau trigonometri. Terus dy sama dengan f aksen x dx, dy sama dengan cos x karena ini f aksen x kali dx. Nah, ini kita sudah dapat a nya itu yang tadi ini a pi/6, dx itu 0,01 karena ini tadi dari awal tadi soalnya. Nah, terus fa kita anggap sebagai f pi/6 sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. F aksen pi/6 dx itu sama dengan cos pi/6 dikali 0,01. Dapatlah hasilnya 1/2 akar 3 dikali 1/100. Kenapa? Karena 0,01 nya kita ubah jadi pecahan. Selanjutnya kita masih masukin rumusnya tadi. Berarti f dalam kurung
pi per 6 ditambah 0,01 sama dengan F dalam kurung A plus DX sama saja dengan FA ditambah DY sama dengan F pi per 6 plus DY. Langsung kita masukin angka-angka yang sudah kita cari tadi. Setengah ditambah setengah akar 3 dikali 1 per 100 sama dengan setengah ditambah akar 3 per 200, karena ini kan dikali 2 dikali 100 200 akar 3 dikali 1 kali 1 akar 3. Dapatlah hasilnya 100 ditambah pi per 3 per 200. Kenapa 100? Karena ini tadi disederhanakan dapatlah 200. Ketika 200 dibagi 200 hasilnya 200 dibagi 2 itu sama dengan 100 kali 1 ada 100 gitu. Jadi begitu. Dan ini menurut saya adalah soal yang sedikit sulit karena memang butuh konsentrasi, terus juga hitungannya jangan sampai salah, karena kalau salah dari awal akan salah seterusnya sampai akhir begitu.